Budi Karya mengunjungi Terminal Tirtonadi sekaligus meninjau Terminal Tirtonadi sebagai terminal percontohan. Jalan penghubung Kabupaten Batang dan Banjarnegara terputus akibat terjangan longsor. Tanya itu, lahan pertanian warga juga mengalami kerusakan. Memasuki minggu kedua di tahun 2022, objek wisata Riverwalk Kendal ramai dikunjungi wisatawan, namun dengan penerapan kapasitas 75%. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini. Pembalakan kayu jati di hutan Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah kembali terjadi. Ya, berkat kesigapan para petugas KPH dan Satreskrim Polres Batang, kegiatan illegal logging yang berada tak jauh dari Jalan Pantura Trans Jawa berhasil digagalkan. Illegal logging kembali terjadi di wilayah bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Petak 35A, Kesatuan Pemangkuan Hutan Perum Perhutani Kendal, masuk wilayah administrasi Desa Adinuso, Kecamatan Subah, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Para pelaku menebang pohon jati yang berusia sekitar 1,5 abad dilakukan pada waktu tengah malam menjelang pagi. Meskipun lokasi kejadian tak jauh dari kantor BKPH dan Markos Polsek Subah, serta Jalan Pantura, tetap nekat melakukan pembalakan liar dengan menggunakan mesin pemotong kayu. Berkat kesigapan para petugas dari KPH dan petugas Satreskrim Polres Batang, kegiatan illegal logging tersebut berhasil digagalkan para petugas dan sejumlah barang bukti berhasil diamankan. Sebagaimana yang dijelaskan Dasmono, salah satu petugas jaga yang saat itu mempergoki aksi penebangan kayu milik pemerintah yang dilakukan oleh kawanan spesialis pembalakan liar. Setengah 11 itu saya lewat sini masih berdiri. Tapi setelah saya ulangi lagi jam setengah 1, kayu kelihatan dari jauh sudah tidak ada. Terus saya mundur, terus tak indemi, ternyata masih dikerjakan, maksudnya masih dipotongi kan kayunya. Terus saya pantau dari jauh, ternyata armada masuk sekitar jam 3:04. Terus saya hubungi teman-teman, terus hubungi Pusar Batang juga kan. Terus kita pakai mobil ke sini, ternyata armada lagi muncul. Sementara itu, Badan Kesatuan Pemangkuan Hutan Asper BKPH Subah menduga kuat para pelaku merupakan orang lama bagian dari target operasi yang selama ini kerap melakukan pembalakan liar di wilayah hutan Perum Perhutani KPH Kendal. Dari sejumlah pelaku, para petugas gabungan tersebut berhasil meringkus 2 pelaku yang menebang pohon jati berusia 132 tahun beserta sejumlah barang bukti seperti 1 unit truk roda 6 dengan nomor polisi K1539UH, 3 unit sepeda motor, 1 unit minibus Kijang Innova yang diduga digunakan untuk mengangkut tenaga potong dan angkut. Akibat dari aksi ilegal logging kayu jati tanaman tahun 1889 tersebut, kerugian negara ditaksir mencapai Rp32.533.000 dengan diameter lingkaran tunggak pohon mencapai 4,4 meter persegi. Illegal logging di BKPH Subah berdasarkan informasi tadi malam sekitar pukul 03.00. Kita mendapatkan informasi dari masyarakat yang mana ada tindak kejahatan hutan berupa pencurian kayu di petak 35. Kemudian kami koordinasi dengan Polsek Subah. Sementara kurun waktu tahun 2021 sendiri, petugas berhasil menggalakkan aksi pencurian kayu jati dengan modus penebang di tengah hutan sebanyak 3 kali, dan pada awal tahun 2022 ini, satu kejadian di lokasi yang berbeda wilayah BKPH Subah Perum Perhutani KPH Kendal. Sementara itu, para pelaku yang diduga orang lama tersebut dan barang bukti kini sudah diamankan, serta para pelaku masih dalam proses hukum para petugas kepolisian Resor Batang. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV, melaporkan. Akibat longsor, akses penghubung antar Kabupaten Batang Banjarnegara putus. Material tanah menimbun jembatan dan menutup jalan sepanjang 300 meter. Ya, selain merusak infrastruktur, longsor juga menyapu bersih puluhan hektar lahan pertanian warga. Bencana alam tanah longsor tersebut berlokasi di Desa Pranten, Kecamatan Bawang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, tepat di perbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara.
Longsoran yang membawa material tanah dan bebatuan kapur sejauh 1 km tersebut, yakni dari puncak Bukit Siglagah menuju lereng, tidak saja menimbulkan kerusakan jalan desa, juga jembatan serta lahan pertanian warga rusak. Menurut Bupati Batang Wihaji, akibat dari peristiwa tersebut, akses menuju ke Kabupaten Banjarnegara yang berada di sisi selatan Kabupaten Batang dan jalur penghubung antar Pendukuhan Rajosari ke Desa Pranten menuju ke ibu kota Kecamatan Bawang kini putus total. Misal pun ada alternatif jalan untuk beraktivitas seperti berniaga, sekolah terpaksa harus memutar sejauh 6 km. Para petugas terkait sudah diperintah untuk segera membuka jalur tersebut dan mengantisipasi lebih cepat. Meskipun bencana alam tidak bisa diprediksi, namun kewaspadaan untuk segera dilakukan, terlebih masih terdapat ancaman lantaran terdapat bongkahan tanah yang sewaktu-waktu terjadi pergerakan tanah perbukitan bisa terjadi. Jadi itu titik-titik yang kemarin sudah kita perhatikan karena sebelumnya memang sudah ada tanda-tanda itu. Karena itu kita sudah minta sama BPBD untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat potensi yang akan terjadi. Kemudian betul terjadi, mohon maaf, terjadi yang di sana itu yang kebetulan agak menutup jalan. Ya, hari saya sejak kemarin sudah perintahkan BPBD untuk turun menangani itu dan potensi kedepannya karena masih ada bongkahan lagi yang potensinya ada di situ. Walaupun memang di situ tidak ada masyarakat, tidak masuk warganya tidak ada, tetapi harus dijagain supaya hati-hati karena alam ini kita nggak ngerti hati-hati. Potensi itu memang ada titik bongkahan itu ada. Terkait relokasi atau pembuatan jalan baru, pemerintah daerah akan segera melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait dikarenakan lahan tersebut milik negara, Perhutani Pekalongan Timur dan Banyumas Timur. Dari Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV melaporkan. Kami masih akan kembali, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Wah iki yo siaran TV apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, kenal nedan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarane aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono kenal nedan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek diae awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Duh. HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Iki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ya. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV-TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok. Lagi reti iki aku malah. Sekolo, Iya. ana bocah-bocah ajak ndelok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene. Oh iki lho tak deloki film nang
Lingkar TV, solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton! Alokasi dana desa di Kabupaten Pati naik pada tahun 2022. Jika dihitung secara rata-rata, alokasi dana per desa di Kabupaten Pati akan naik setidaknya sebanyak 2 juta rupiah. Namun begitu, kenaikan dana desa tidak bisa dihitung secara rata-rata mengingat ada 4 komposisi dana desa. Ditemui di ruangannya Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pati, Kabid Dana Desa Dispermades Pati Febes Mulyono mengungkapkan bahwa alokasi dan desa di Kabupaten Pati mengalami kenaikan. Pihaknya mengungkapkan jika dihitung secara rata-rata, kenaikan dana desa di Kabupaten Pati setidaknya mencapai 2 juta rupiah, akan tetapi kenaikan 2 juta rupiah tidak serta-merta dibagikan merata ke 401 desa di Kabupaten Pati. Kabid Dana Desa Febes Mulyono mengungkapkan bahwa pembagian dana desa mengacu pada 4 komposisi yang membuat kenaikan dana desa tidak bisa dibagikan secara rata-rata ke 401 desa di Kabupaten Pati. 4 komposisi tersebut dikatakan Febes Mulyono diantaranya adalah alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi kinerja, dan juga alokasi formulasi. Dana desa kalau memang sebagaimana diinformasikan berdasarkan rapor workshop kira-kira 3 bulan yang lalu ya, di menjelang akhir tahun itu memang ada kenaikan, tetapi secara total itu sekitar 700 sekian juta. Tapi karena desa kita ini kan 401, kalau dibuat rata-rata aja paling 2000 aja kurang, 2 juta, maksudnya 2 juta kurang gitu. Itu kalau misalkan semua naik secara rata-rata, tetapi nggak bisa seperti itu, mengingat komposisi dana desa itu kan ada 4 ya. Satu itu terbagi jadi alokasi dasar, kemudian alokasi afirmasi, dan alokasi kinerja, dan yang terakhir alokasi formulasi. Jadi ada 4 komponen di sana. Kabid Dana Desa mengungkapkan bahwa saat ini pembagian dana desa belum ada bagi definitif. Pihaknya mengaku saat ini sedang mengurus hal tersebut. Pada tahun 2021, Febes Mulyono mengungkapkan bahwa dana desa menyentuh angka 426 miliar rupiah, sedangkan pada tahun 2022 dana desa menyentuh angka 427 miliar rupiah. Disinggung mengenai penganggaran penanganan COVID-19, pihaknya mengungkapkan bahwa masih ada penganggaran untuk penanganan COVID-19 sesuai aturan. Penganggaran penanganan COVID-19 diambil sebanyak 8% dari dana desa tersebut. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV melaporkan. Wakil Ketua 1 DPRD Pati Joni Kurnianto menyinggung perusahaan besar di Kabupaten Pati belum memberi bantuan sponsor terhadap tim kesebelasan sepak bola Bumi Minatani. Yakni perusahaan kacang tersebut hingga saat ini tak memberi sponsor kepada tim Persipa. Ditemui usai memimpin rapat paripurna bersama dengan Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, Wakil Ketua 1 DPRD Pati Joni Kurnianto menyentil 2 perusahaan kacang terbesar di Kabupaten Pati belum memberi support berupa sponsor ke tim kesebelasan Persipa Pati. Joni Kurnianto secara tegas mengungkapkan bahwa 2 perusahaan tersebut seharusnya memberi sponsor ke tim Persipa Pati sebab menurutnya 2 perusahaan tersebut sudah lama mencari uang di Bumi Minatani. Joni Kurnianto sangat menyayangkan ketidakikutsertaan 2 pabrik besar di Kabupaten Pati dalam rangka mendukung tim kebanggaan Persipa Pati, apalagi Persipa kini sukses melenggang ke putaran nasional Liga 3. Belum yang perusahaan besar lain seperti Kacang Garuda dan 2 Kelinci ini kok belum juga, kita heran juga, padahal ini mereka udah pabrik di Pati udah lama tapi kok sama sekali tidak ada niatan atau respon apapun itu loh. Makanya kita juga menyayangkan, kita DPRD menyayangkan perusahaan-perusahaan besar yang sudah mengambil untung di Pati tapi kok belum tidak ada respon sama sekali. Ya
sepak bola itu sulit diprediksi ya, karena memang kan kita nanti ada bonus-bonus sebelum lagi kalau ada pemain cedera kita harus mengobati segala macam lah, itu ada ya. Jadi ya mungkin ya kalau 2M aja cukup, bahkan lebih ya, sampai final. Wakil Ketua 1 DPRD Pati Joni Kurnianto membandingkan beberapa perusahaan kecil di Kabupaten Pati yang sudah ikut membantu Persipa dalam bentuk sponsor. Ia menerangkan seharusnya perusahaan yang lebih besar bisa juga ikut membantu Persipa. Ia menyebut perusahaan seperti Charlie Hospital, Bank Jateng, serta BPR Bank Pati ikut membantu Persipa dalam mengarungi Liga 3 Nasional. Hingga kini Joni Kurnianto menyebutkan perusahaan Charlie Hospital sudah menyumbang sponsor ke Persipa sebanyak 100 juta rupiah, disusul dengan Bank Jateng dan BPR Bank Pati masing-masing sebanyak 15 juta rupiah. Disinggung mengenai anggaran dari APBD, Joni Kurnianto menyebutkan bahwa dana sebesar 2M akan cukup membiayai Persipa dalam mengarungi Liga 3 Nasional dan meraih prestasi naik kasta ke Liga 2. Dari Pati, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Wah iki yo siaran TV wah apik temenan. Filme cocok karo suasanane. Elah. Boleh bro ngene iki awan-awan kok. Iki lho nonton TV, Kang. Wah, genah edan kowe wong genang delok HP kok delok TV piye? Wah, kurang update kowe iki, Kang. Lho, maksudnya piye kok ngarani aku update itu? Iki lho deloken, aku nonton TV tenan. Apa kira nonton HP? Wong delok HP ngono genah edan apa iki. Iki lho delok siarane. Lho, kok iso ya? Yo TV apa? Jenenge Lingkar TV, Kang. Saiki erane TV kok ngene iki. Kok Lingkar TV nek dia awak dhewe panggone iso nonton TV lewat HP. Kok ngene iki. Ana film-film ngene iku ya? Iya, filme apik-apik kaya ngene iki. Awak dhewe nek sawah leren mbut gawe iso leren ndelok film-film ngene iki. Padha iso ngene iku. Iso, ora ketinggalan karo cah-cah kae. Lho, HP ku kok ora iso tak nggo ngono piye carane iki? Ki lho Rip, tak doi carane. Piye? Kowe buka Play Store. Play Store, Mas. Yo iku pokoke. Play Store apa? Ketik Lingkar TV. Engko lek wis ngono, klik install. Nah, engko wis ana metu menune Lingkar TV karek ndelok siaran apa ae. Film-filme apik-apik. Berarti film channel Lingkar TV metu nang kene kabeh ra? Iso. Filme wah cocok karo suasana cara didelok ngene. Oh, wis iki iso iki. Iya metu kabeh ngene TV wah. Iya. Kondiange ya. Mangkane Lingkar TV filme apik-apik kabeh. Iya, aku ngene kok lagi reti iki malah. Sekolo ana bocah-bocah jaki delok. Heeh, ben seru nang kene ya, kawan. Wabek. Rene lo. Tak deloki apik-apik ana film Jos iki. Rene go Rene. Oh iki lho tak deloki film nang Lingkar TV. Solutif dan terpercaya. Tonton siaran Lingkar TV melalui aplikasi Lingkar TV di Play Store. Dengan cara ketik Lingkar TV di pencarian Play Store, kemudian tekan install. Mudah bukan? Nikmati tayangan-tayangan menarik dari Lingkar TV kapanpun dan dimanapun Anda berada. Tinggal tekan menu Lingkar TV di HP Anda dan selamat menonton!
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi didampingi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka meninjau Terminal Tirtonadi, yakni sebagai terminal percontohan dan role model bagi terminal bus yang lainnya. Dalam kunjungannya, Budi Karya mengapresiasi maraknya penggunaan fasilitas yang sudah terbangun untuk kegiatan publik dan olahraga, diantaranya vaksinasi, pameran produk, dan kegiatan olahraga. Menhub mengharapkan terminal tetap berfungsi dengan baik walaupun fasilitas pendukung semakin aktif digunakan. Terminal Tirtonadi dengan berbagai fasilitasnya menurut Budi Karya dibangun dengan menyesuaikan kebutuhan dan kearifan lokal. Sebagai terminal percontohan, Tirtonadi menjadi role model bagi terminal bus di kota lainnya. Identifikasi dari potensi terminal dan sekitarnya diperlakukan untuk membangun terminal dan fasilitas pendukung. Terkait dengan perkembangan transportasi khusus kereta api dengan kereta rel listrik Jogja Solo dan kereta bandara, Budi Karya menjelaskan bagaimana Jogja Solo sebagai aglomerasi baru selain Solo Semarang yang harus di-branding untuk meningkatkan pergerakan ekonomi masyarakat. Sementara Wali Kota Gibran mengaku Kota Surakarta terus akan berbenah dengan berbagai kegiatan publik bisa menarik pemulihan ekonomi secara perlahan dan akhirnya justru akan menjadi pusat ekonomi dengan tetap mempertahankan budaya dan karakter. Ya, seru sekali ini apa? Ada konvensi mall, ada sport, ada food court. Ini luar biasa sekali sih apa? Pasti kan kita kan tahun ini mau mengenjot mais, oke. Jadi ini otomatis akan jadi apa? Tempat yang produktif. Ada apa? Solo Keroncong Festival, ada Rocking Solo, ada event-event thrifting juga, ya. Ada apa? Kita juga beberapa kali vaksin di sini, ya vaksin. Terkait pembangunan Kota Solo yang melibatkan warganya untuk memberikan masukan, Wali Kota Gibran mengungkapkan koridor Gatot Subroto juga terus dikonsultasikan dengan para pakar. Dari Solo, tim Lingkar TV melaporkan. Minggu kedua di tahun 2022, objek wisata mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal, namun masih terbatas hanya 75% dari kapasitas yang ada. Ya, selain itu, pengelola wajib menyediakan perlengkapan protokol kesehatan, salah satunya di objek wisata Riverwalk Boja Kendal. Objek wisata Riverwalk yang menawarkan wahana kolam renang, mini zoo, dan taman burung ini mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Pada hari Minggu, pengunjung mulai ramai, terutama di kolam renang anak. Bagi mereka yang punya balita, biasanya paling suka wisata air baik di pantai maupun di kolam renang anak. Salah satunya adalah Budi Santoso, warga Karangjati, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, datang di objek wisata Riverwalk mengajak anak dan istrinya untuk liburan. Sebab sudah hampir 2 tahun tidak bisa liburan sambil berwisata seperti ini, karena COVID-19 sudah menurun dan sudah dibuka tempat wisata, Budi mengajak anak istri untuk berenang di kolam renang sambil melihat beberapa wahana yang ada di objek wisata. Di Prengapus, Pak. Prengapus itu Karangjati, Kabupaten Semarang. Ini dalam rangka liburan buat bagian istri dan anak. Kan sudah lama nggak liburan, pandemi kan udah hampir 2 tahun nggak keluar, ibaratnya nggak liburan. Kolam renang. Oh, kolam renang. Itu anak saya ingin renang. Sementara pengelola objek wisata Maria Marcelina mengatakan, mulai tahun baru pengunjung mulai ramai, namun masih ada pembatasan pengunjung maksimal 75% dari kapasitas yang ada. Sementara pengelola juga menerapkan protokol kesehatan ketat, termasuk scan barcode Peduli Lindungi. Ada beberapa wahana yang ditawarkan seperti mini zoo, tempat selfie, taman burung merpati, kolam renang anak dan dewasa, juga ada penginapan bagi wisatawan dari luar kota. Saat ini ada promo tiket masuk sampai akhir bulan Februari. Untuk hari Senin sampai Jumat, harga tiket masuk Rp25.000 diskon 10%, sedangkan hari Sabtu Minggu tidak ada promo tiket masuk Rp30.000 gratis di semua wahana. Untuk Riverwalk sendiri semakin baik ya Pak, semakin meningkat untuk jumlah pengunjungnya, apalagi angka COVID juga sudah menurun. Kita tetap buka juga 75% sesuai anjuran dari pemerintah kapasitasnya. Untuk wahana kita yang paling favorit di wahana kolam renang. Kita ada kolam renang anak-anak yang dalamnya 1 meter dan 1,5 meter, untuk dewasa juga ada. Kita juga ada, selain itu ada taman guru, taman kelinci, taman kucing, yang pasti bakal seru-seru deh. Kita juga rencana mau ada penambahan satwa lagi nanti.
Marcelina berharap dengan menurunnya COVID-19, objek wisata mulai buka terus sehingga perekonomian di Kendal segera pulih. Sebab pihak pengelola sudah mematuhi aturan pemerintah terkait protokol kesehatan pengunjung maupun karyawan. Dari Kendal, Muhammad Arya, Lingkar TV, melaporkan. Ya, berita tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita kali ini. Terus saksikan Jateng hari ini setiap pukul 17 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Akhirnya saya Mada Soraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.